Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang fungsi dan proses kerja komputer serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik memahami berbagai peralatan telekomunikasi dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik mengetahui cara kerja alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa contoh peralatan teknologi informasi dan komunikasi diantaranya komputer, telepon, handphone, personal digital assistant atau PDA, televisi, radio, dan mungkin masih ada beberapa peralatan TIK yang lain. Khusus untuk komputer, memiliki beberapa fungsi sebagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu sebagai media informasi. Menggunakan komputer, kita dapat mengakses informasi ataupun berita-berita baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti mengakses berita atau portal berita detik.com. Yang kedua, komputer sebagai media komunikasi. Komputer sebagai media komunikasi dapat kita gunakan untuk saling terhubung dengan keluarga, teman, maupun kerabat kerja yang berada di daerah tertentu, tentunya dengan bantuan akses internet. Kemudian yang ketiga, komputer sebagai media transaksi. Komputer saat ini banyak digunakan sebagai media transaksi. Salah satu contohnya, kita sudah dapat belanja online menggunakan beberapa aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, dan portal belanja yang lain. Kemudian yang terakhir, fungsi komputer sebagai media hiburan. Kita juga dapat menggunakan komputer, misalnya digunakan untuk menonton dan mendengarkan musik. Proses kerja komputer dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen utama komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Seperti pada materi-materi sebelumnya, hardware itu terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Sedangkan software terdiri dari 2, yaitu perangkat lunak sistem yang terdiri dari perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak sistem utility. Yang kedua yaitu aplikasi. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus yang berulang mulai dari input. Input di sini berdasarkan perangkat input, misalnya keyboard, mouse, scan, kemudian hasil yang diinput kemudian diproses menggunakan perangkat proses, kemudian ditampilkan di output, apakah ke layar ataukah di print menggunakan printer. Kemudian setelah itu input kembali kemudian diproses dan output. Seperti itulah yang berulang untuk proses kerja komputer.
Untuk diketahui, data-data yang diproses pada komputer itu adalah data berupa angka 0 dan 1. Jadi apapun yang diinput di sini semua akan diubah menjadi 0 dan 1 kemudian diproses. 0 dan 1 itu adalah disebut juga data binar. Proses kerja komputer sebagai media komunikasi membutuhkan dukungan jaringan internet yang dapat diperoleh melalui peralatan tambahan seperti modem atau mungkin kalian biasa juga menggunakan Wi-Fi. Peralatan teknologi informasi saling berhubung membentuk suatu jaringan raksasa terdiri atas komputer, modem, handphone, TV kabel, satelit gelombang radio, gelombang mikro atau microwave. Yang dapat kalian lihat, perhatikan pada gambar berikut ini. Selanjutnya, data, informasi, dan siklus informasi. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam bentuk media. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat kita lihat melalui monitor atau yang tercetak pada kertas melalui printer. Informasi dari pengolahan data ini dapat berupa tulisan, gambar, grafik, suara, video, angka, maupun simbol-simbol tertentu. Syarat-syarat informasi yang baik dan lengkap, yang pertama, ketersediaan atau availability. Yang kedua, mudah dipahami atau comprehensible. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, keandalan atau reliability. Yang ketujuh, akurat. Dan terakhir, konsisten. Kemudian siklus informasi melalui tahapan-tahapan sama seperti cara kerja komputer, yaitu input, proses, output. Bila tahap telah selesai pada tahap output, maka output tersebut dapat dijadikan kembali sebagai input seperti gambar berikut ini. Itulah tadi materi tentang fungsi dan proses kerja komputer serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai tugas untuk pertemuan kali ini, yang pertama, cari dan catatlah apa yang dimaksud dengan internet. Kedua, cari dan catatlah cara kerja internet sehingga dapat menghubungkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, dan handphone di seluruh dunia. Jangan lupa tulis nama dan foto jawaban kalian, lalu kirim melalui chat pribadi di aplikasi WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.